1. Negara yang mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa, memiliki implikasi mendalam terhadap dinamika sosial dan politik. Mana yang paling tepat menggambarkan dampak prinsip tersebut terhadap pengembangan sistem pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia? A. Mendorong integrasi antara norma hukum dan etika spiritual, sehingga menciptakan kebijakan yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. B. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam pembuatan kebijakan publik yang inklusif. C. Memfasilitasi dialog antaragama yang terbuka, sehingga meningkatkan toleransi dan kerukunan antar kelompok. D. Menginspirasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan nilai-nilai etika, melalui pendidikan yang berbasis pada keberagaman. E. Mengarahkan pengembangan kebijakan publik yang sensitif terhadap nilai-nilai budaya dan spiritual masyarakat. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. A. Mendorong integrasi antara norma hukum dan etika spiritual, sehingga menciptakan kebijakan yang mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Pilihan ini tepat, karena prinsip ketuhanan yang Maha Esa mendorong integrasi nilai-nilai spiritual dalam hukum, yang dapat menciptakan kebijakan yang adil. Pilihan ini mencakup integrasi norma hukum dan etika spiritual yang berfokus pada keadilan sosial, sejalan dengan tujuan prinsip ketuhanan yang Maha Esa dalam konteks pemerintahan dan kebijakan publik di Indonesia. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Peran negara dalam menjaga toleransi antar umat beragama di Indonesia adalah A. Mendorong kolaborasi antara organisasi keagamaan dan pemerintah, untuk menyelenggarakan program-program yang memperkuat nilai-nilai kebersamaan. B. Mengembangkan kebijakan yang memastikan akses yang setara bagi semua agama, dalam pendidikan dan pengembangan sosial. C. Membentuk forum lintas agama yang berfungsi sebagai wadah dialog, untuk mengatasi isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat. D. Menyediakan dukungan bagi kegiatan keagamaan yang berfokus pada pemajuan pemahaman, dan penghormatan antar umat beragama. E. Mengatur kegiatan ibadah dengan pendekatan yang fleksibel, tetap mengedepankan toleransi dan kebebasan beragama. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing, dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. C. Membentuk forum lintas agama yang berfungsi sebagai wadah dialog, untuk mengatasi isu-isu sosial yang dihadapi masyarakat. Forum ini dapat menjadi alat yang efektif, untuk membangun pemahaman dan mengatasi konflik melalui dialog. Pembentukan forum lintas agama sebagai wadah dialog untuk mengatasi isu-isu sosial, mencerminkan upaya proaktif negara dalam menciptakan ruang bagi semua agama untuk berdiskusi dan berkolaborasi, sehingga meningkatkan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Dialog antaragama adalah salah satu cara efektif untuk mempromosikan pemahaman dan penghormatan di antara berbagai kelompok agama. 3. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dampak dari partisipasi aktif warga negara terhadap pertahanan dan keamanan negara adalah A. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, dan memperkuat legitimasi militernya. B. Mendorong kolaborasi antar warga negara, untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan keamanan. C. Memfasilitasi pemanfaatan sumber daya lokal yang beragam, untuk mendukung kebijakan pertahanan yang lebih efektif. D. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya kerjasama internasional dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional. E. Menginspirasi keterlibatan masyarakat dalam program-program pendidikan yang menekankan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air. Pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. B. Mendorong kolaborasi antar warga negara untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan keamanan.
Kolaborasi antar warga negara dapat menciptakan ide-ide baru dan solusi kreatif dalam mengatasi tantangan yang dihadapi, sehingga ini sangat relevan. Mendorong kolaborasi antar warga negara untuk menciptakan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan keamanan, mencerminkan dampak positif yang langsung dari partisipasi aktif warga negara. Ini menunjukkan bagaimana keterlibatan masyarakat dapat menghasilkan ide dan tindakan konkret yang meningkatkan pertahanan dan keamanan negara. 4. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Apa pentingnya keterlibatan rakyat dalam sistem pertahanan dan keamanan bagi stabilitas negara? A. Meningkatkan daya tanggap masyarakat terhadap ancaman dan krisis yang muncul di tingkat lokal. B. Memperkuat kohesi sosial dengan mendorong kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan. C. Memberikan perspektif yang beragam dan inovatif dalam pengembangan strategi pertahanan yang lebih adaptif. D. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab kolektif dalam menjaga keamanan nasional. E. Mendorong partisipasi aktif dalam pendidikan keamanan yang meningkatkan pemahaman masyarakat tentang ancaman. Pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. B. Memperkuat kohesi sosial dengan mendorong kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan. Kerjasama antara masyarakat dan aparat keamanan dapat meningkatkan rasa persatuan dan stabilitas, menjadikan ini pilihan yang kuat. Memperkuat kohesi sosial dengan mendorong kerjasama antara berbagai elemen masyarakat dan aparat keamanan, mencerminkan pentingnya keterlibatan rakyat dalam menciptakan stabilitas negara. Kerjasama ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan antar pihak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan harmonis. 5. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Bagaimana peran masing-masing angkatan dalam mempertahankan kedaulatan negara dapat saling mendukung dan melengkapi? A. Angkatan Laut melindungi jalur perdagangan dan perairan, Angkatan Udara memberikan dukungan intelijen dan pengawasan, sementara Angkatan Darat menangani keamanan wilayah darat secara langsung. B. Setiap angkatan beroperasi secara terpisah tanpa adanya koordinasi, sehingga tidak memanfaatkan potensi yang ada. C. Angkatan Darat bertanggung jawab atas pertahanan wilayah, Angkatan Laut menjaga keamanan laut, dan Angkatan Udara mendukung misi strategis dengan kemampuan serangan jarak jauh, menciptakan sistem pertahanan yang sinergis. D. Angkatan Udara hanya mendukung Angkatan Darat dalam konteks misi taktis, dengan sedikit interaksi dengan Angkatan Laut. Semua angkatan berfokus pada tugas yang sama tanpa adanya spesifikasi peran yang jelas, mengurangi efektivitas keseluruhan dalam mempertahankan kedaulatan. Pasal 30 ayat 3, Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. C. Angkatan Darat bertanggung jawab atas pertahanan wilayah, Angkatan Laut menjaga keamanan laut, dan Angkatan Udara mendukung misi strategis dengan kemampuan serangan jarak jauh, menciptakan sistem pertahanan yang sinergis. Pilihan ini paling tepat, karena secara jelas menggambarkan peran spesifik masing-masing angkatan, dan bagaimana mereka saling melengkapi untuk menciptakan sistem pertahanan yang terintegrasi. 6. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara, yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Bagaimana cara kepolisian seharusnya menjalankan tugasnya untuk membangun kepercayaan masyarakat?
A. Menerapkan pendekatan yang berfokus pada pencegahan kejahatan melalui kolaborasi dengan masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman dan saling percaya. B. Menggunakan pendekatan penegakan hukum yang lebih ketat di lingkungan yang berisiko, meskipun tanpa melibatkan dialog dengan masyarakat lokal. C. Menyusun program-program interaksi yang inovatif dengan masyarakat, meskipun dengan fokus utama pada penegakan hukum yang efektif. D. Meningkatkan kehadiran polisi di komunitas sambil menerapkan metode penegakan hukum yang transparan, tanpa mengesampingkan aspek ketegasan. E. Memperkuat peran masyarakat dalam pengawasan keamanan dengan memberikan wewenang lebih, sambil tetap menjalankan fungsi penegakan hukum secara tegas. Pasal 30 ayat 4, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara, yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. A. Menerapkan pendekatan yang berfokus pada pencegahan kejahatan melalui kolaborasi dengan masyarakat, sehingga menciptakan rasa aman dan saling percaya. Pilihan ini sangat tepat, karena menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat, yang dapat menciptakan kepercayaan dan rasa aman. Menerapkan pendekatan yang berfokus pada pencegahan kejahatan melalui kolaborasi dengan masyarakat adalah cara yang paling efektif untuk membangun kepercayaan. Ini menunjukkan komitmen kepolisian untuk melindungi dan melayani masyarakat dengan cara yang inklusif dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.